Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya juga. Dan salam semangat untuk kalian yang sedang menempuh pendidikan di SMK Prisma Depok. Ya, untuk kali ini sebenarnya saya ingin berbagi ataupun kita membuat tutorial bagaimana supaya kita bisa mengisi formulir yang ada di website SMK Prisma ini. Nah, di sini nanti untuk masalah link yang ini ntar ada di kolom deskripsi. Kemudian nanti untuk tutorialnya bisa kalian pahami ya. Di sini kita kalau misalkan di handphone mungkin tampilan nggak seperti ini. Kalau misalkan di komputer lebih enak, lebih luas gitulah juga. Yang pastinya untuk menu-menunya juga sama sih, nggak ada yang berubah. Cuman tampilannya aja nanti berbeda di komputer ataupun di handphone. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada formulir pendaftaran. Di sini jenis pendaftarannya semuanya patokannya ke siswa baru. Kemudian NISN. Nah, NISN ini bisa kalian lihat di ijazah kalian. Ya, di ijazah kalian baik yang SMP kemarin ataupun di SD kemarin kalian gitu. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Ataupun kalau misalkan mau ngecek juga sebenarnya bisa. Di sini ada cek NISN. Nah, di sini ada pengecekan gitu. Kalau misalkan mau ngecek sini, masukkan NISN kalian yang ada di ijazah kalian. Nah, nanti tinggal kalian deteksi aja sebenarnya, kayak gitu sih kurang lebihnya. Terus kalau misalkan ini pencarian nama, tadi kan beda ya. Kalau yang ini melalui NISN, kalau misalnya kita nggak tahu NISN-nya, kita tinggal klik di sini, ini buat tanpa ada NISN. Jadi nanti tinggal deteksi aja. Namanya jangan sampai salah ketika nanti diinputkan di sini. Tempat tanggal lahir juga sama, nama ibu juga harus sama gitu ya. Nah, ini untuk kalian nanti mengisi di NISN ini. Kalau misalkan emang kalian belum tahu NISN itu dapatnya di mana, sebenarnya sih ada di ijazah. Ya. Kemudian nama lengkap, mungkin sembari saya isi juga ya. Di sini saya buat NISN-nya itu karena ini contoh saja. Tapi nanti untuk NISN yang kalian masukkan ini mesti sesuai dengan yang ada di ijazah. Nah, di sini saya masukkan 2022 001 misalkan. Nah, kemudian nama lengkapnya Jaka aja. Nah, kemudian di sini nomor teleponnya kayak masukkan 089. Mungkin ini sebagai contoh saja nomor teleponnya. Kemudian masukkan tempat lahir kita. Kemudian tanggalnya, setelah kalian misalkan tahun berapa kalian lahirnya, di sini bisa kalian cari. Nah, seperti ini. Kemudian passwordnya bebas. Yang pastinya password yang kalian buat di sini adalah password yang memang kalian ingat gitu. Saya masukkan. Ya, ini saya masukkan. Kemudian di sini ada kode yang mesti kalian inputkan kembali di sini. Tinggal kita inputkan kembali. Gitu ya. Kemudian daftar. Nah, kalau udah seperti ini otomatis sudah bisa, dan yang pastinya ini untuk yang ini bisa kalian SS ya, supaya nanti kalian bisa ingat username dan password kalian begitu. Oke, buat nanti pengecekan berikutnya ya. Kemudian lanjut proses. Nah, klik lanjut proses. Dia tinggal masukkan tadi 2022 001 ya. Terus 1 2 3 4 5. Nah, udah masuk. Nah, kalau udah seperti ini ya, kita bisa lengkapi formulir terlebih dahulu. Ini bisa diklik nih lengkapi ya. Kalau di handphone mungkin tampilannya ya kurang lebih ya seperti ini kayaknya di handphone. Nah, nih kayak gini. Jadi dia seperti ini ya. Nanti ada tanda kayak gini ya, ke home aja, ke home. Kemudian di sini ada klik lengkapi formulir. Nah, kemudian di sini klik aja lengkapi. Nah, tinggal dimasukkan, diinputkan di sini. Data diri, data alamat, orang tua, upload foto. Nanti foto ini yang bakalan masuk di image ini. Ini kan emang belum ada gambar kan, belum ada fotonya ya. Jadi kita coba inputkan aja nantinya. Nah, di sini kita masukkan data diri. Misalkan asal sekolah di mana nih? Nah, asal sekolahnya misalkan SMP Prisma, kan Prisma juga ada SMP-nya.
Nah, terus kemudian mau cek NPSN ya. Nah, tinggal kalau misalkan kalian nggak tahu NPSN itu apa, tinggal klik aja di sini. Misalkan SMP Prisma. Nah, di sini. Nah, NPSN itu nih yang nomor ini nih, yang ada 2022 di sini misal ini suka ada ya tuh. Biasanya sih di rapot kalian juga pasti ada tulisan NPSN. Nah, di sini Prisma ini 2022, kita masukkan saja 2022. Terus di sini ada 9105. Kemudian jurusan tinggal kalian pilih ya disesuaikan dengan yang emang kalian minati gitu, yang awal-awal kalian minati apa gitu. Misalkan di sini saya masukkan TKJ. Nah, nih saya udah. Kemudian nik ini yang ada di kakak kalian, kan di kakak kalian itu kan suka ada apa namanya itu, ada di atasnya itu ada nomor kakak, di bawahnya ada nicknya. Nick itu nanti mungkin bisa sharing aja sama orang tua juga pasti tahu. Nah, anggapnya saya pakai yang ini aja, ini sebagai contoh ya. Nah, warga negara tinggal WNI bukan WNA. Kemudian jenis kelaminnya tinggal diisi, misalkan memang laki-laki, anak-anak berapa, dari jumlah berapa, misalkan 2. Agamanya Islam, cita-citanya setara bebas. Kalau misalkan emang ada di sini ya tinggal lainnya aja gitu ya. Oke, kalau ini juga kalau misalkan nggak ada yang disebutkan di sini ya tinggal lainnya saja gitu. Nah, kemudian di sini ada kesenian. Emailnya, nih pastikan email yang aktif ya, supaya nanti ketika ada info yang terkaitan dengan e-learning ataupun pembelajaran online, dan nanti tinggal diinfokan melalui akun-akun kalian gitu. Nah, kemudian di sini nomor handphonenya yang pastinya jangan sampai handphone ini non aktif, harusnya aktif ya, bukan non aktif. Oke. Kemudian yang membiayai sekolah ya pasti orang tua kita, makanya kita mesti rajin belajar. Di sini pernah PAUD pasti, TK pasti. Kalau misalkan emang enggak jangan ya, jangan bilang iya tapi tidak. Di sini tidak, tinggal ini mah penyakit misalkan tidak ya tidak gitu ya, tinggal diklik aja. Nah, KIP ini sebenarnya KIP ini kalau misalkan kalian dapat bantuan dari pemerintah sebelumnya, ada namanya KIP ataupun namanya PIP gitu. Kalau misalkan emang nggak ada ya tinggal dikosongkan saja, dikosongkan atau nah di sini nih nomor kakak ini yang tadi saya bilang, mungkin saya ambil contoh ya, gambar kartu keluarga. Nah, di sini saya ambil contoh ini nih. Nah, nih yang di atas mana ya? Yang di atas ini nih nomor keluarga, nih nomor kartu keluarganya, otomatis nanti masukin di sini, ini nomor kakak. Nah, untuk yang tadi yang ini nick yang ada di sini, yang di bawah ini nih, ini biasa di sini nih, di sini gitu ya. Nah, itu kurang lebih ya seperti itu kalau buat pengisiannya ya. Ini saya kosongkan saja. Nama kepalanya siapa, maksudnya dari ayah lah, biasa kan kepalanya ayah gitu. Kalau di atas, paling atas siapa, kepala keluarganya gitu, tinggal inputkan. Misalkan kalau saya di sini saya tuliskan Joko. Nah, kemudian di sini tinggal simpan data diri gitu. Sekali kita masukin kita mesti simpan. Udah habis semua form ini, simpan gitu. Kemudian data alamat. Nah, data alamat ini isikan kembali juga. Oke. Nah, di sini kita kita masukkan status tinggalnya. Status tinggalnya itu apa, kontrakan atau apa tinggal sama orang tua gitu ya. Nah, kemudian alamatnya mungkin saya ini mah sama lah ya, RT-nya berapa misalkan gitu ya, disesuaikan aja, ini mah contoh aja. Nah, di sini misalkan Jakarta, kecamatan apa misalkan ya, ini mah contoh saja gitu. Ini contoh. Nah, koordinat alamat ini mungkin nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Transportasi mesti diisi, kalian pakai apa. Di sini nggak ada jet ya, nggak ada helikopter, nggak ada. Nah, di sini pakainya sepeda motor, biasanya motor atau nggak sepeda motor ya. Kalau misalkan pakai dan umum, pakai angkutan umum gitu. Nah, ini perkiraan aja jarak
rumah ke sekolah kira-kira itu kalian tuh berapa meter ataupun berapa kilometer ya. Kemudian tempuhnya kira-kira dari dari rumah ke sekolah itu berapa lama, perkiraan saja. Misalkan 20 sampai 29 menit. Nah, kemudian simpan. Nah, habis itu buat orang tuanya. Sekarang orang tuanya di sini misalkan masih hidup ya, insya Allah sih semua masih hidup. Ya, kemudian di sini nicknya sama kayak tadi ya, nick udah. Nah, ini juga sama diisi semuanya. Nicknya ayah yang tadi saya bilang di sini itu apa, nicknya tinggal kalian isi gitu. Nah, di sini misalkan ini saya isikan saja Joko. Nah, di sini tempatnya misalkan Bali. Nah, ini kayak gini aja nggak apa-apa sih ya, ini contoh saja ya, jangan ikutin juga. Jadi kalian mesti ngisi sesuai dengan identitas kalian masing-masing gitu, pendidikannya apa, misalkan ya kurang lebih ya seperti ini aja isinya. Penghasilannya udah sama aja, jadi dari nomor telepon juga sama, terus status ibu, nah, tinggal sama nama ibu, sama kayak ayah ya, sama kayak ayah. Nah, terus kalau misalkan data lengkap wali itu sebenarnya kalau memang sama dengan yang di atas, kalian tinggal isi aja. Misalkan di sini nama walinya siapa, nama walinya dari ayah ataupun dari ibu, ya tinggal diisi gitu kan, ikutin aja. Kalau misalkan memang beda juga nggak apa-apa, nanti ditulis sini ya. Kemudian simpan data orang tua. Nah, kalau misalkan emang belum selesai semuanya, biasanya sih langsung nggak mengarah buat disimpan sih, lebih ke arah harus diisi gitu, kayak gini mesti diisi. Jadi jangan sampai ada yang kosong sebenarnya sih kalau ini tuh. Jadi di sini juga pasti betul ya kan. Kalau wali memang hitungannya sih bisa diisi, bisa juga enggak. Yang pasti kalau misalkan wali, harapan kita pun harus diisi aja ya. Nah, kemudian upload foto. Nah, usahakan foto ini foto yang mungkin kalian pernah gunakan buat ijazah gitu. Kalau misalkan fotonya dicetak ya tinggal di foto saja gitu kan ya, tinggal di foto. Jadi di sini juga nanti ketika kalian klik browser ya, ketika klik browser itu ada foto-foto lah ya, ada foto-foto kayak contohnya ya, contoh saya masukin fotonya ini. Nah, kemudian tinggal save change aja. Nanti kan ada di sini fotonya. Jadi foto yang kita upload tadi ada di sini. Kalau misalkan agak sedikit lemot ya mohon bersabar aja. Nah, ini sampai ada tulisan mantap. Nah, di sini bakal muncul tuh kayak gitu ya. Nah, kemudian habis itu, nah ini saya closing aja dulu ya, close. Habis pemuril, kemudian ke upload berkas. Nah, berkas-berkas ini mesti ada yang diupload. Contoh ya, di sini kartu keluarga diupload, akte kelahiran diupload, ijazah atau SKL diupload. Nah, di sini saya bilang tadi, kalau misalkan punya KIP ataupun PP diupload juga. Nah, kemudian klik save change. Ketika kalian semuanya diupload semuanya, tinggal klik save change. Udah. Jadi semuanya ketika ini contoh ya, saya mungkin ngambil foto-fotonya memang udah ada di sini aja gitu. Misalkan saya mau upload kartu keluarga, karena saya kartu keluarganya belum ada di komputer ini. Jadi pokoknya intinya sebenarnya sih kartu keluarga itu yang tadi saya bilang, yang tadi saya tahu nih, kartu keluarga ya seperti itu, gambar kartu keluarga yang kayak gini. Ini kayak gini dipoto nih, dipoto aja, dipoto masukin situ ya. Oke, akte kelahiran pasti ada ya, dipoto kirim. Oke, udah, jangan lupa save change. Oke, nah kemudian nanti kalau udah semuanya tinggal nunggu proses berikutnya gitu. Nanti juga insya Allah dikasih arahan sama panitia PPDB. Nanti kalau misalkan emang disuruh cetak kartu pendaftaran, kalian tinggal klik cetak kartu pendaftaran. Ya pasti nanti diproses dulu, sebenarnya harus diproses. Di sini kan ada bacaan
diverifikasi ya. Kalau misalkan diverifikasi otomatis masih peprosesan untuk pengecekan data gitu. Kalau misalkan di sini warnanya hijau ataupun diterima, otomatis sudah bisa buat cetak kartu pendaftaran misalkan gitu ya. Jadi ini kalau misalkan disuruh bukti pendaftaran formulir online mana, ini gitu ya. Oke, terus kalau misalkan ada sedikit pertanyaan mungkin bisa tanya lewat di sini nih. Ini ada live chat ya, tinggal klik aja. Ini nanti langsung ngechat ke bagian TU-nya ataupun TU tata usaha sekolah dari SMK Prisma gitu ya. Jadi kurang lebih ya seperti ini aja. Tinggal kalian mengisi bagian formulir, jangan lupa dilengkapi, upload berkas juga dilengkapi ya. Ya itu aja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.